Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Baik teman-teman saya semuanya yang saya banggakan, yang senantiasa selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan dilindungi dari mara bahaya. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, saya di sini sebagai pembuka ya, mewakili kelompok saya yang ingin menyampaikan tentang pelatihan pada era revolusi industri 4.0 menuju masyarakat 5.0. Ya, jadi di sini terdiri dari pertama Arif Fajar Mukti, bisa dilihat NIM-nya, Afifi Atmawati, Anissa Diah Pangastuti, saya sendiri Abdul Goni Syukri, dan yang terakhir Vanessa Amalia Firdaus. Baik teman-teman, kita akan ke slide selanjutnya. Nah, di sini sudah kita memasuki tentang pembahasan yang akan kami sampaikan, yaitu poin-poinnya yang akan kami sampaikan di presentasi kali ini. Yang pertama ada pelatihan revolusi industri 4.0, pengertian revolusi industri dan society 5.0, urgensi pelatihan pada era revolusi industri 4.0 menuju society 5.0, dampak revolusi industri 4.0, tantangan revolusi industri 4.0, dan yang terakhir ada contoh pelatihan pada era revolusi industri 4.0. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman-teman saya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Arif Fajar Mukti. Saya ingin sedikit mengawali pembahasan dari kelompok 8 tentang pelatihan pada era revolusi industri 4.0 menuju masyarakat 5.0. Sebenarnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan melakukan sebuah perubahan, khususnya pada era revolusi industri 4.0 menuju ke masyarakat 5.0. Seperti halnya satu, yaitu kesiapan sumber daya manusia yang harus bisa memaksimalkan teknologi informasi. Kemudian yang kedua, kemampuan sumber daya manusia dalam mengolah ilmu pengetahuan baru. Karena semakin kesini, ilmu pengetahuan semakin berkembang karena adanya banyak peneliti. Jadi kesiapan sumber daya manusia harus mampu mengolah ilmu pengetahuan baru tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengadakan berbagai macam pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam segala aspek, guna siap untuk menciptakan perubahan daripada revolusi industri 4.0 menuju ke masyarakat 5.0. Teman-temanku semuanya, untuk saat ini revolusi industri telah mencapai ke titik 4.0, di mana fase ini internet sangat berperan penting dalam keberlangsungan transisi antara revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Contoh yang dapat kita amati pada lingkungan sekitar adalah dari sektor ekonomi. Sekarang banyak pedagang dan konsumen cenderung lebih memilih berjualan online daripada konvensional. Sebab jualan online dinilai lebih menjanjikan daripada offline karena dapat menekan modal sesedikit mungkin, kemudian meraup untung sebesar mungkin. Begitupun konsumen yang pada akhir-akhir ini dunia telah sakit hati akibat dampak dari COVID-19, di mana konsumen lebih memilih barang atau kebutuhan dalam sistem online. Untuk itu teman-teman, pelatihan yang dimaksud adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas dalam sebuah negara yang dimulai dari masyarakat, pemerintah, pendidikan, ekonomi, dan aspek lainnya
untuk menyongsong secara bersamaan menuju ke masyarakat 5.0. Terima kasih banyak teman-teman, mungkin cukup dulu sampai di sini penjelasan dari saya. Oke, saya Vivi Atmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Yang pertama, pengertian dari revolusi industri 4.0, yang mana pada era ini merupakan kemajuan iptek membawa konsekuensi dan menyampaikan dampak pada kemajuan dan kehidupan dunia di masa yang akan datang. Nah, dengan adanya revolusi industri 4.0 ini muncul sebuah lapangan kerja yang modern. Dengan kata lain, di saat munculnya lapangan kerja modern, disitulah tergantikan dengan mesin kecerdasan buatan atau biasa disebut dengan robot. Nah, pada revolusi industri 4.0 ini ada istilah lainnya, yaitu revolusi digital atau era disrupsi. Nah, kenapa bisa disebut era revolusi digital? Karena terjadinya proliferasi teknologi dan juga mekanisasi pendataan pada semua bagian. Yang kedua, kenapa bisa juga disebut era disrupsi? Alasannya karena otomatisasi pada salah satu bagian tentunya yang menjadikan pergeseran industri dan juga kompetensi kerja ini akan hasilnya tidak efektif. Maka dari itu, pada era ini yang akan mengubah cara aktivitas orang dalam berbagai bentuk apapun itu. Contohnya saja seperti mengubah dalam bentuk skala, ruang lingkup, dan juga mengubah dalam bentuk transformasi dari pengetahuan orang sebelumnya. Yang kedua, pengertian dari masyarakat 5.0, yang mana masyarakat ini tentunya akan menyelesaikan beragam masalah atau berbagai macam tantangan sosial yang ada di Indonesia. Caranya menggunakan berbagai inovasi-inovasi yang ada sejak revolusi industri 4.0. Misalnya, jaringan dapat digunakan dalam segala hal dan robot untuk mengembangkan kemampuan kehidupan orang. Nah, dalam masyarakat 5.0 ini, yang dimana masyarakat akan fokus pada orang yang menyetarakan kemajuan dalam bidang ekonomi dengan cara menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat dengan bentuk yang menggabungkan antara tempat nyata dengan ruang wujud. Tujuan dari masyarakat 5.0 ini yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang fokus pada orang dengan tujuan untuk menikmati kehidupan sepuasnya. Dengan perkembangan ekonomi dan peningkatan teknologi yang ada, tujuannya untuk mensejahterakan rakyat dan tentunya bukan untuk memakmurkan sedikit manusia saja. Oke, yang selanjutnya yaitu urgensi pelatihan pada era revolusi industri 4.0 menuju masyarakat 5.0, yang mana dalam sejarah perkembangan peradaban manusia ini perubahan sudah menjadi tidak terelakkan lagi. Pada masa revolusi industri 4.0 ini sudah sangat tidak asing lagi karena sudah menjadi bahan perbincangan pada rombongan-rombongan ulama, dan pada masa revolusi industri 4.0 ini membutuhkan keterkaitan seluruh sesuatu dan juga dipercayai mampu mengemban pergantian besar pada persoalan ekonomi yang ada di dunia. Nah, dalam menerapkan pelatihan pada era revolusi industri 4.0 menuju 5.0 ini tentu sangat penting dan tentunya juga harus dilakukan dengan cepat, yang tentunya sesuai dengan perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat guna menuju masyarakat yang produktif yang dapat memanfaatkan fasilitas yang sangat mudah untuk diakses. Misalnya saja saat ini sebagaimana sumber informasi sudah sangat mudah untuk dicari. Nah, pada era revolusi industri 4.0 ini ada banyak peluang yang tentunya dapat dikembangkan untuk kemajuan masyarakat 5.0, yaitu
Salah satunya mengadakan pelatihan yang bertajuk industri yang tentunya dapat diimplementasikan atau dapat diterapkan kepada masyarakat yang bertujuan guna menuju masyarakat 5.0 yang dimana masyarakat akan cenderung berkomunikasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga muncul tatanan-tatanan baru, gagasan baru, serta banyak hal baru lain yang akan muncul pada era revolusi industri selanjutnya. Baik, saya Nisa Diah akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang dampak revolusi industri 4.0, di mana dampak positifnya itu perkembangan dan kemajuan sistem pendidikan, sedangkan dampak negatifnya ketidakmampuan menjawab berbagai persoalan yang terjadi seperti di era yang sekarang, dan kurangnya pemahaman terhadap pendidikan multikultural. Nah, untuk materi selanjutnya itu tentang tantangan revolusi industri 4.0, di mana untuk menghadapi perubahan ini, kita harus menyikapi dengan bijak. Begitupun dengan adanya perubahan revolusi industri pada era 4.0 menuju masyarakat 5.0, di mana akan ada perubahan yang kita akan temui dan kita akan rasakan oleh seluruh elemen masyarakat, yaitu dengan adanya perusahaan dengan lini yang baru, profesi yang baru, lapangan kerja yang baru, bahkan sistem pekerjaan yang baru, dan tidak menutup kemungkinan kita juga bakal ada para pekerja yang baru yang menghadirkan robot atau alat sejenis guna untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan. Nah, untuk tantangan yang paling mendasar ketika perubahan revolusi industri 4.0 terjadi, yaitu yang pertama sumber daya manusia, yang kedua itu ilmu pengetahuan, yang ketiga teknologi, dan yang keempat itu ekonomi. Dari keempat aspek tersebut dapat diupayakan oleh lembaga kepemerintahan, karena dalam mengupayakan hal tersebut peran pemerintah juga harus didukung demi menjalankan keberlangsungan sebuah perubahan pada revolusi industri 4.0. Selain itu, alternatif untuk mengupayakan keempat tantangan tersebut dengan mengadakan sebuah pelatihan kepada sumber daya manusia agar lebih siap dan terbiasa dengan adanya perubahan, sehingga nanti akan terbentuk ekosistem yang baik dan ilmu pengetahuan pun juga akan mengikuti dengan adanya berbagai pelatihan, sehingga nanti pada sektor ekonomi masyarakat dapat terangkat dan dapat bersaing dalam skala internasional. Contoh pelatihan pada era revolusi 4.0. Salah satu contoh pelatihan di era revolusi 4.0 adalah pelatihan pemanfaatan dan juga pengembangan bahan ajar di digital berbasis multimedia interaktif untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Di mana kita ketahui pada era revolusi industri 4.0 banyak perubahan telah terjadi di semua aspek kehidupan. Di antaranya, yaitu teknologi memegang kontribusi yang terpenting yang akan dijadikan sebagai penggerak awal dalam pergantian dari segala bentuk. Kesimpulan, revolusi industri 4.0 mempengaruhi berbagai sektor seperti sektor perdagangan, pariwisata, pendidikan, dan lain-lain. Maka yang bisa kami simpulkan adalah mempelajari dan mempersiapkan segala sesuatu mengenai revolusi industri 5.0 yang pasti dalam waktu dekat akan kita hadapi. Maka dalam bentuk salah satu contohnya yaitu pengadaan pelatihan, yang paling utama adalah media, sarana, prasarana, dan yang lainnya. Teknik berkomunikasi dengan para audiens yang lain tentunya juga harus terlatih dan tidak kaku, karena hal ini sangat penting dalam penyampaian sebuah materi yang akan disampaikan secara umum atau publish melalui media yang telah disediakan. Apabila segala sesuatu sudah dipersiapkan dan direncanakan dengan matang, maka hasilnya akan memuaskan. Tentu akan berdampak positif jika kita akan menghadapi revolusi masa depan yang sangat besar dan menantang, yaitu revolusi 5.0 itu sendiri. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk memperhatikan presentasi dan penjelasan dari kami atas materi yang kami sampaikan. Kami sekelompok minta maaf kalau ada kurangnya. Ya intinya kami minta maaf atas jika penyampaiannya ada yang
mungkin ada yang misleading atau apalah itu, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena manusia tak luput dari kesalahan. Oke, saya mewakili kelompok, mohon maaf, dan sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.